Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayana Tantri dengan NIM 2230107013, mata kuliah Kapitas Lekta Fisika, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Marjoni Imamora MSc dan Bu Juli Ermisa MPD. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul tentang pengaruh penambahan limbah sampah plastik terhadap karakteristik lapisan aspal. Apa itu limbah plastik? Nah, limbah sampah plastik adalah jenis limbah yang terdiri dari berbagai produk plastik yang tidak lagi digunakan atau dibutuhkan. Nah, plastik adalah material sintesis yang tahan lama dan sulit terurai secara alami. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Apa itu aspal dan bagaimana sifat-sifat fisik aspal tersebut? Nah, menurut Zuckerman, aspal adalah material yang pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat, dan aspal ini bersifat termoplastik. Nah, aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dan kembali membeku jika temperatur turun. Nah, bersama dengan agregat, aspal merupakan material pembentuk campuran perkerasan jalan. Nah, bagaimana dengan sifat fisik aspal tersebut? Ada 4. Yang pertama itu daya tahan atau durability. Nah, daya tahan atau durability ini adalah kemampuan aspal menahan keausan akibat pengaruh cuaca dan air serta perubahan suhu ataupun keausan akibat gesekan roda kendaraan saat berlalu lintas. Nah, yang kedua itu adesi dan kohesi. Nah, adesi ini adalah kemampuan aspal untuk mengikat agregat sehingga dihasilkan ikatan yang baik antara agregat dengan aspal. Sedangkan kohesi adalah kemampuan aspal untuk mempertahankan agregat tetap di tempatnya setelah terjadi pengikatan. Yang ketiga itu kepekaan terhadap temperatur. Nah, aspal adalah material yang termoplastik. Berarti akan menjadi keras atau kental jika temperatur berkurang dan akan lunak atau lebih cair jika temperatur bertambah. Dan yang terakhir itu perkerasan aspal. Nah, aspal pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampur dengan agregat sehingga agregat dilapisi aspal atau aspal panas disiram kembali ke permukaan agregat yang telah disiapkan. Nah, pada proses pemanasan inilah akan terjadi pengerasan. Nah, peristiwa pengerasan akan mengakibatkan terjadinya proses perapuhan yang terus berlangsung setelah masa pelaksanaan selesai. Bagaimana karakteristik pencampuran beraspal? Nah, menurut Sukirman, terdapat 7 karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh aspal beton tersebut. Yang pertama itu adalah stabilitasnya. Yang kedua itu keawetan. Ketiga itu kelenturan atau fleksibilitas. Yang keempat itu ketahanan terhadap kelelahan. Yang kelima kekesatan permukaan atau ketahanan geser. Yang keenam itu kedap air. Dan yang terakhir kemudahan pelaksanaannya atau workability. Bagaimana pengaruh penambahan limbah plastik terhadap karakteristik aspal? Nah, berdasarkan video yang saya tonton dari YouTube tentang penambahan limbah plastik terhadap karakteristik aspal, yakni penggunaan aspal bercampur plastik selain untuk mengurangi limbah plastik juga karena kualitasnya lebih unggul dibandingkan dengan aspal minyak. Dengan penambahan limbah kantong kresek atau disebut juga dengan plastik tersebut pada agregat, nah kelekatan agregat pada aspal menjadi lebih kuat atau tahan terhadap air. Nah, kelekatan yang semakin tinggi juga membuat kestabilan yang semakin tinggi terhadap beban lalu lintas. Lalu, berapa banyak sih jumlah plastik yang diperlukan untuk pencampuran aspal beton tersebut? Nah, plastik yang dibutuhkan dalam penambahan pencampuran aspal beton tersebut sebanyak 2,5 ton sampai 5 ton limbah plastik untuk ukuran 1 km aspal. Sehingga bisa memerlukan sekitar 10 ton untuk ukuran 2 km aspal. Bagaimana caranya supaya kantong kresek ini bisa dijadikan bahan lapisan atau bahan campuran untuk aspal tersebut? Nah, yang pertama, kantong kresek atau plastik tersebut dicacah dengan ukuran tertentu menggunakan mesin. Kemudian, kumpulkan plastik yang sudah dicacah tadi. Lalu, sampah plastik yang sudah dicacah tadi dimasukkan ke dalam pencampuran aspal sehingga terbentuk aspal yang lebih kuat dan tahan terhadap air. Perlu kita ketahui bahwa penggunaan limbah plastik dalam pencampuran aspal dapat memberikan beberapa manfaat. Nah, yang pertama itu meningkatkan ketahanan terhadap retakan. Jadi, limbah plastik dapat meningkatkan ketahanan terhadap retakan pada campuran aspal. Plastik yang ditambahkan dapat membantu mengisi celah-celah mikroskopis di dalam aspal,
sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya retakan. Nah, yang kedua itu meningkatkan ketahanan terhadap deformasi. Jadi, plastik dalam limbah plastik memiliki sifat elastis yang dapat membantu meningkatkan ketahanan campuran aspal terhadap deformasi permanen akibat beban lalu lintas. Hal ini dapat mengurangi kerusakan jalan yang disebabkan oleh deformasi. Nah, yang ketiga itu meningkatkan daya tahan terhadap suhu tinggi. Nah, plastik juga dapat membantu meningkatkan stabilitas termal campuran aspal. Dengan menambahkan limbah plastik, campuran aspal menjadi lebih tahan terhadap deformasi akibat suhu tinggi, seperti akibat paparan sinar matahari langsung. Nah, yang terakhir itu mengurangi konsumsi aspal baru. Jadi dengan menggunakan limbah plastik sebagai bahan tambahan dalam campuran aspal, penggunaan aspal baru dapat dikurangi. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan mentah aspal dan memperpanjang masa pakai sumber daya alam yang terbatas. Inilah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.